Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, mari kita sama-sama merenungkan sebuah kebenaran mendasar yang menjadi fondasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang terangkum indah dalam lagu pujian kita, pelengkap Kidung Jemaat 280, Takut akan Tuhan. Lirik pertama lagu ini langsung mengingatkan kita pada Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa sesungguhnya makna takut akan Tuhan? Apakah ini berarti kita harus gemetar ketakutan seperti saat berhadapan dengan bahaya? Takut akan Tuhan adalah sikap hormat yang mendalam, sebuah kekaguman yang luar biasa akan kebesaran, kekudusan, dan kasih-Nya. Ini adalah kesadaran penuh bahwa Dia adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaan-Nya. Dari sikap hormat inilah lahir keinginan untuk mengenalnya lebih jauh. Pengetahuan sejati tidak dimulai dari buku-buku tebal atau gelar akademis, tetapi dari hati yang tunduk dan kagum pada Tuhan. Orang yang merasa sudah tahu segalanya dan menolak didikan, menurut Alkitab justru adalah orang bodoh. Sebaliknya, orang bijak adalah mereka yang terus-menerus haus untuk belajar, menimba ilmu, dan mencari pengertian yang arif dari Tuhan. Bait kedua membawa kita pada suasana yang lebih personal dan hangat. Wahai anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah. Gambaran ini begitu indah. Tuhan memposisikan dirinya bukan sebagai diktator yang keras, melainkan sebagai seorang ayah yang penuh kasih. Seorang ayah yang baik selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ia memberikan petunjuk, nasihat, dan ilmu bukan untuk mengekang, tetapi untuk melindungi dan membimbing. Didikan Tuhan mungkin terkadang terasa sulit, seperti sebuah koreksi atau disiplin. Namun kita harus ingat, semua itu berasal dari hati Bapa yang rindu melihat kita bertumbuh, menjadi pribadi yang lebih baik dan beroleh pengertian yang benar. Ketika kita memilih untuk mendengarkan dan tidak meninggalkan petunjuk-Nya, kita sedang berjalan di jalan yang aman. Bayangkan betapa seringnya kita merasa lebih tahu dan mengabaikan nasihat-Nya, lalu akhirnya tersesat. Mari kita kembali menjadi seperti anak-anak yang percaya penuh pada didikan ayah kita di surga. Selanjutnya, lagu ini memberikan sebuah janji yang luar biasa. Takut akan Tuhan, sediakan pertolongan bagi yang jujur, dan jadi perisai di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan tantangan. Janji ini adalah sauh bagi jiwa kita. Tuhan tidak hanya memberikan kita pengetahuan dan didikan, Ia juga menyediakan pertolongan dan perlindungan aktif. Bagi siapa? Bagi mereka yang hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Jujur di hadapan Tuhan dan sesama, Tuhan menjadi perisai kita, menjaga kita dari serangan si jahat, dari fitnah, dan dari segala hal yang dapat merusak hidup kita. Dia adalah penjaga bagi orang yang benar dan setia. Kesetiaan kita dalam mengikuti jalannya akan dibalas dengan kesetiaannya yang tak terbatas dalam melindungi kita. Ini bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah, tetapi ini berarti dalam setiap masalah, kita tidak pernah sendirian. Ada perisai ilahi yang senantiasa menaungi kita. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu tujuan. Oleh sebab itu, tempuhlah jalan lurus serta yang baik untuk mencapai hidup damai bersama Tuhan. Jalan lurus dan baik bukanlah jalan yang paling mudah, tetapi ini adalah satu-satunya jalan yang menuju pada kedamaian sejati. Damai yang bukan sekedar ketiadaan konflik, tetapi damai sejahtera atau shalom yang melingkupi seluruh aspek hidup kita. Kedamaian ini hanya bisa ditemukan dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Dia, mendengarkan didikannya, dan berjalan dalam kebenarannya, kita sedang menempuh jalan menuju kedamaian itu. Hidup kita menjadi selaras dengan kehendak Sang Pencipta, dan di sanalah kita menemukan arti dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudari, mari kita bawa pulang renungan ini ke dalam hati kita. Mari kita periksa kembali sikap hati kita. Sudahkah kita hidup dalam takut akan Tuhan yang sejati? Sudahkah kita menjadi anak-anak yang rindu akan didikan Bapa? Mari kita tempuh jalan yang lurus dan baik, dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan adalah penolong, perisai, dan sumber damai sejahtera kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menghidupi kebenaran ini. Tuhan memberkati kita semua.